Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi semua kami. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami Tuhan, hari yang spesial bagi kami karena bangsa ini dirahmati ke-75 tahun kemerdekaan Tuhan. Juga HUT Provinsi Bali yang ke-62, dan kemudian kota kami tercinta, kota negara yang ke-125. Kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang luar biasa bagi bangsa, bagi pulau, dan bagi kota kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga pembacaan yang kami baca ini dapat kami mengerti dan diiluminasi oleh Roh Kudus, sehingga kami memiliki pengertian-pengertian rohani yang baik dan benar untuk hidup di era ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. So we invite the Holy Spirit come in this morning and give an inspiration and illumination for all of us, sehingga kami mengerti Tuhan pembacaan firman ini, that bring Tuhan understanding, pengertian and wise bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari Radio Nanta Praja Suara 99 FM yang disiar pancarkan dari Gedung Sekretariat Bersama, mari kita siapkan Alkitab kita atau catatan kecil juga, sehingga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat. Ditulis pada catatan-catatan dan poin-poin yang penting. Boleh mengambil tempat duduk yang sekiranya nyaman, sehingga kita dapat mendengarkan siaran ini dengan baik. Nah, baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini kita akan melakukan pembacaan kita dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa, berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, pemazmur yang ditulis oleh Daud ini mengajak kita, menginvite kita untuk melakukan perhitungan terhadap hari-hari daily life di mana kita hidup. Karena hari-hari di mana kita hidup ini pada era ini adalah hari-hari yang jahat. Kita perlu menghitungnya supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita memperoleh spiritual discernment untuk memahami situasi yang terjadi di sekeliling kita, baik secara rohani. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, pengertian menghitung dengan sederhana adalah kita mengamati dengan saksama situasi yang terjadi di hari ini. Karena itu kita harus memiliki spiritual discernment atau spiritual sharpness yang tajam untuk bisa mengindra apa yang terjadi di era ini, di zaman ini. Karena kita lihat hari-hari yang ada yang sedang kita hadapi ini adalah hari-hari yang jahat. Pembangunan semakin maju untuk mempermudah semua kehidupan manusia di berbagai bidang. Pembangunan semakin marak. Tetapi hari ini kita dapat melihat bahwa moral dan attitude dan karakter orang-orang tidak lagi memiliki ketakutan, hidup kepada norma dan moralitas, kepada hukum agama, kepada hidup yang baik dan benar. Karena itu Nabi Musa mengajar kita untuk menghitung hari. Artinya untuk mengamati hari situasi kita dengan saksama, dengan ketajaman, dengan teliti, menimbang, lalu kemudian kita memilih. Karena hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita perlu memiliki ketajaman roh. Untuk memiliki ketajaman roh di era ini, maka Roma pasal yang ke-8 ayat 14 berkata bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin berasal dari sebuah akar kata ago yang akhirnya menjadi root. Kata itu akhirnya menjadi agone, yang artinya sebuah konflik yang berkepanjangan, intens konflik. Dari kata yang dipimpin artinya ago, dari akar kata agone artinya intens konflik.
dalam hidup manusia antara manusia karnal, manusia daging, dan manusia spiritual. Ketika manusia rohani kita tunduk kepada perkara-perkara yang ilahi, maka kita dapat memahami the willingness of God, memahami kehendak dan kemauan Allah. Jika tidak, maka akan opposite dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Ibrani pasal yang keempat ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah spiritual discernment yang perlu kita miliki di era ini, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Ada kata yang paling bagus di situ adalah membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah digunakan sebuah kata di situ adalah transform atau disebut metamorfo. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar ilmu biologi, maka kita akan menemukan ada beberapa jenis metamorfo, yaitu dua diantaranya saya sebut, yaitu metamorfo sempurna dan metamorfo tidak sempurna. Metamorfo sempurna itu digambarkan proses perubahan itu seperti kupu-kupu, dari bentuk pertama sampai akhirnya menjadi bentuk kupu-kupu yang cantik, yang indah. Nah, metamorfo selalu digambarkan dengan kupu-kupu. Hasil akhir daripada metamorfo itu adalah menjadi indah, menjadi baik, menjadi bagus. Sementara metamorfo yang tidak sempurna itu diibaratkan dengan kecoa. Dia dari ninfa, kemudian dia menjadi kecoa. Dan saudara tahu kecoa itu hidup di tempat sampah, rabies and trash can. Nah, begitu juga hari ini, kalau kita berubah oleh pembaharuan budi kita, maka kita dapat membedakan. Alkitab berkata, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati. Karena itu, untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga kita dapat menghitung to account our daily life that living in this era, maka kita perlu memiliki ketajaman roh dan memiliki spiritual discernment. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, Rasul Paulus menyampaikan hal ini dalam sebuah permohonan dan sebuah doa kepada Tuhan bagi jemaat gembalaannya. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 16 dan 17, dalam pastoral letter that he sent for the church in Ephesians, dia berkata bahwa aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu yang pertama adalah roh hikmat dan wahyu, wise, and the spirit of illumination, spirit of revelation, to know about God, untuk mengenal Allah dengan baik dan benar. Karena itu pembacaan firman Allah begitu penting sekali. Kalau kita ingat lagu sekolah minggu, dari kita kecil kita dididik, maka ada sebuah lagu yang berkata, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini penting sekali bagi kita, karena Alkitab berkata bahwa faith come from hearing, and hearing the word of God. Iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, Paulus berdoa kepada gereja, kepada jemaat di Efesus, karena Paulus tahu mereka belum memiliki spiritual discernment, mereka belum memiliki ketajaman roh, mereka belum menang terhadap intens konflik dalam kehidupan mereka, sehingga Paulus perlu berdoa supaya Roh Kudus empowering mereka, memberikan wise kepada mereka, memberikan pengertian kepada mereka, supaya mereka memiliki hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah Bapa dengan benar, untuk mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu, doa Paulus ini adalah juga sebuah doa yang dimana kalau kita membaca Wahyu pasal kedua, kita dapat menemukan bahwa gereja di Efesus, the church of Ephesians, they missing, mereka kehilangan, they losing, mereka kehilangan kasih untuk melayani Allah. Itulah sebabnya peringatan kepada gereja di Efesus, kembali lagi lakukan kasih yang mula-mula, first love, kalau tidak aku akan datang dan mengambil kaki Dian daripadamu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Paulus berdoa kepada gereja di Efesus yang sebelumnya gereja di Efesus ini adalah unbelievers.
Mereka percaya oleh pemberitaan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, dan kemudian dipastoral, diedukasi, di-empowering, kemudian dididik dalam gereja kota di Efesus pada waktu itu. Mengapa sampai Paulus melakukan hal yang demikian? Kita dapat menemukan jawabannya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di sini dikatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, digunakan kata desiring. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. But the man, the woman that who is doing the willingness of God akan hidup selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, diberkati, dirahmati oleh limpah rahmat Tuhan, di sini kita melihat dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita dapat melihat begitu banyak pembangunan di sekeliling kita, tetapi pembangunan-pembangunan itu hari ini kita lihat tidak dibarengi dengan karakter dan mentalitas manusia itu sesungguhnya. Itulah sebabnya kita juga bersyukur kepada pemimpin di negara ini yang memimpin negara ini dengan baik. Ada hal baik yang saya ingat dari Presiden Joko Widodo adalah merubah mentalitas bangsa ini menjadi mentalitas yang baik, mentransformasi kebiasaan-kebiasaan, cara pikir, mentalitas bangsa ini yang keliru, yang salah, yang tidak baik menjadi mentalitas yang baik. Itu yang saya ingat dari seorang presiden yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, itulah sebabnya karena dunia ini sedang lenyap dengan berbagai keinginan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selamanya. Karena itu penting bagi kita untuk berjaga-jaga di era ini, di zaman ini, untuk melihat sekeliling kita, look around us, apa yang sedang terjadi pada era ini, pada zaman ini. Bapak Ibu, kalau kita membuat sebuah perbandingan, kita dapat melihat kalau bagi saudara-saudara di Bali ada terminologi yang disebut adalah zaman Kali Yuga. Bagi saudara-saudara saya sesama Samawi, artinya agama yang datang dari langit, saudara-saudara Muslim saya, maka kita dapat menemukan ini adalah era di mana Dajjal akan datang. Bagi kekristenan kita dapat melihat dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Karena itu pemazmur berkata kepada kita, Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, bagaimana caranya kita diam dengan tenang? Kita dapat menemukan dalam Habakuk pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini adalah ciri yang pertama dari bagaimana kita menghitung hari menjadi bijaksana dengan melihat era kita hidup di zaman ini, berjaga di zaman ini. Yang pertama adalah caranya adalah diam dengan tenang. Orang kalau kasakusuk, rasa krusuk, itu tidak pernah akan mendapat sesuatu. Dia perlu duduk, dia perlu diam dengan tenang, menenangkan rohnya, menenangkan pikirannya, sehingga dia dapat konsentrasi kepada perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara ketuhanan. Itulah sebabnya Nabi Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau menantikan. Artinya Nabi Habakuk masuk dalam sebuah situasi, dalam sebuah atmosfer intercession atau syafaat. Intercession artinya inter dari kata intercedere. Inter artinya berdiri. Cedere artinya di antara, between God and man. Berdiri di antara manusia dan Allah, menjadi mediator. Di seorang yang berdoa untuk bangsanya, untuk kota, untuk negara, untuk orang lain. Yang pertama adalah kita diam dengan tenang. Kita mengikuti contoh perilaku daripada Nabi Habakuk dengan tinggal di dalam doa. Ada 3 hal penting why we pray to God. Yang pertama adalah mengapa kita berdoa, karena kita tahu Allah menjawab doa kita. Kalau Allah nggak menjawab doa kita nggak mungkin berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dengan berdoa kita berelasi antara ciptaan dengan pencipta. Yang ketiga,
Pengalaman pribadi saya ketika saya berdoa menyerahkan seluruh hari ini, saya memiliki kedamaian yang luar biasa, ketenangan untuk berjalan to facing this day. Dan hari ini kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID. Semua kita menghadapi struggle yang sama, circumstance yang sama, struggle yang sama. Tetapi yang menjadi berbeda adalah ada orang yang optimis, ada orang yang pesimis. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghitung hari supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Yang kedua adalah kita menjadi seperti orang-orang Isakar. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 32, Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. 200 orang kepala dengan saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Dalam sebuah pemerintahan kerajaan oleh Raja Daud, kita dapat menemukan bahwa Bani Isakar memiliki posisi yang berbeda dalam pemerintahan Raja Daud. Ada 2 suku. Yang pertama adalah suku Lewi. Mereka berdiri sebagai Levitikus, sebagai Kohanim, sebagai imam untuk melayani kebutuhan rohani saudara-saudara sesuku mereka. Yang kedua adalah suku Lewi, suku Isakar. Mereka menjadi semacam advisor. Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini bahwa Bani Isakar mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. They have a good understanding, punya pengertian. Mereka dapat mengerti hari, situasi, dan saat-saat yang baik, di mana pada era itu dan hari ini juga orang Isakar, di the spiritual Isakar ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang punya pengertian-pengertian yang baik. Nah, ayat ini juga memiliki relasi dengan Matius pasal 25. Ya, sebenarnya 1 Tawarik pasal 2 ayat 32 ini dibahasakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dapat kita baca Matius pasal 25, saya baca ayat 4, 19, dan 13 dari sisi gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, gadis-gadis yang bijaksana itu adalah ciri-ciri the spiritual Isakar in our era. Bagaimana mereka mengerti saat-saat yang baik, waktu, detik, menit, jam. Mereka mempunyai pengertian, mata batin mereka tajam sekali. Mereka mengalami teosis di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari teladan beberapa orang berikut ini, supaya kita dapat berjaga-jaga di era di zaman ini. Yang pertama, kita dapat membacanya dalam Markus pasal 1 ayat 35. In the early morning, Jesus separated his own self and take a time to make a relationship with God. Markus pasal 35 menjelaskan bahwa pagi-pagi benar, hari masih gelap, early morning, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus dalam inkarnasinya, Allah dalam inkarnasi, dalam pribadi Yesus sebagai manusia, memiliki sebuah interdependen, sebuah ketergantungan mutlak kepada Bapa. Dia pergi dan berdoa. Dia menunjukkan sebuah tupos atau sebuah keteladanan kepada kita. Pagi-pagi benar, sebelum semua aktivitas kemanusiaan dimulai, kita perlu datang untuk mencari pencipta kita, mencari Tuhan, berdoa, mengambil waktu kusyuk dengan Tuhan, bersyukur atas hari ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting bagi kita. Jadi Jesus show for us example, sebuah contoh teladan yang luar biasa. Yang kedua adalah dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Ayat ini paling senang sekali disukai oleh ibu-ibu. Setiap pendeta rohaniawan kalau khotbah tentang Maria pasti disukai sama ibu-ibu, karena itu pasti tentang mereka.
Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dalam Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mary sitting on the feet of Jesus. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lain yang lebih penting ketika Anda mendengarkan firman. Anda mendengarkan firman, Anda memiliki waktu untuk sembahyang, Anda memiliki waktu untuk berdoa, Anda membaca kitabmu dengan baik dan benar, sehingga Anda begitu memahami perkara-perkara ketuhanan. Ini penting sekali, karena Yesus berkata bahwa bagian yang terbaik tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? That sitting on the feet of Christ. Jadi penting bagi kita untuk duduk di kaki Tuhan, mengambil waktu, take a time to pray, take a time to praise, take a time to worship. Bapak Ibu Saudara, make your morning devotion in this morning. Start your day with God. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, yang ketiga adalah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dalam kisah ini, para ketiga gereja bertumbuh pada era perdana setelah hari Pentakosta, maka ada banyak orang yang dilayani. Para rasul itu kewalahan. Lalu mereka memilih 7 orang yang bernama Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan kemudian Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, mengapa mereka memilih para diakon dan para pelayan? Supaya para rasul juga memusatkan diri pada firman dan pelayanan doa. Dapat Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. 3 teladan ini penting sekali. Yesus menunjukkan teladan bagaimana early morning dia bangun pagi-pagi dan make relationship, private relationship with his father. Yang kedua, dalam Lukas pasal 4, pasal 10 ayat 42, Bible tell to us bagaimana Maria was sitting on the feet of Christ. Terus mendengarkan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Yang ketiga, dalam Kisah Rasul 4, 6 ayat 4, para pemimpin, para rasul dan apostel, mereka hanya fokus untuk doa dan firman Tuhan saja. Karena itu penting bagi kita, Bapak Ibu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi, ini penting bagi kita supaya dalam Matius pasal yang ke-25 kita dapat menjadi gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang pinter untuk dapat berjaga di zaman ini, di era ini. Kita nggak tahu waktu dan situasi dan momentum. Di belahan dunia yang lain kita dapat melihat secara geopolitik, secara sosial, kita dapat menemukan ada banyak orang yang membuat prediksi ada perang dingin antara Amerika dan Cina. Di bagian lain ada bom yang meledak, di bagian lain ada pelabuhan yang terbakar, dan hal-hal yang lain. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua. Manusia setiap hari situasi dapat berubah. Karena itu kita harus pertama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dapat melihat situasi zaman ini dengan baik dan benar. Karena itu kalau kita melakukan proses-proses yang saya sebut di atas, maka hasilnya kita akan menemukan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 3-5. Bapak Ibu, ini berbicara tentang Yohanes 10 berbicara tentang gembala yang baik, tapi dari 3 ayat ini itu tentang domba yang baik. Jadi kalau kita melakukan proses-proses seperti yang di atas yang saya sebutkan, maka kita akan disebut domba yang baik. Domba yang baik, dia pertama adalah dia mendengarkan suara gembalanya dengan baik. Firman Tuhan ini saya diberkati dalam ibadah streaming kemarin oleh salah satu leader di Kapernaum, Yogyakarta, yang menyampaikan firman ini kepada kita, Pastor Dave Lusikoi. Jadi yang pertama adalah kita mendengarkan sebagai domba, kita mendengarkan suara pemimpin kita, suara gembala kita. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Yang kedua, kita mengikuti dia. Dan yang ketiga, kita mengenal dia. Mendengar dengan baik, memiliki pendengaran firman Tuhan, kemudian follow him, mengikuti dia, dan yang ketiga adalah mengenal dia. Know him and make him known. Mengenal dia dan membuat dia dikenal lewat kehidupan kita setiap hari. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita
untuk kita berjaga-jaga di era ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, kita tidak tahu kapan dunia ini berakhir, tapi setiap kita dapat mengakhiri dunia ini kapan saja. Bagi saya pribadi, hari kiamat bagi saya adalah saya mengakhiri dunia ini dengan ketika saya dipanggil pulang. Yaitu pengertian yang sederhana, yang sangat simpel, Bapak Ibu yang dirahmati. Kita tidak tahu, dan hari ini saya sudah tahu juga setelah keluar dari radio ini, apakah saya masih hidup dan melakukan berbagai kegiatan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu, there's nobody know. Tidak ada orang yang tahu. Yang penting adalah bagaimana selama kita hidup di dunia ini, kita menabung deposit kebenaran. Jadi kalau semakin seseorang punya deposit, semakin banyak tabungan uang, semakin banyak di bank, Bapak Ibu akan menikmati keuntungan dari benefit. Tuhan berkata bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita melakukan hal-hal yang baik. Karena nanti dalam pengadilan nanti ada hal-hal kita dihakimi berdasarkan hal yang baik dan benar. Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Ingat baik, dalam hidup ini, baik atau jahat. Karena itu mari kita perhatikan hidup kita. Teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Dalam hidup ini kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tetapi sebagai ucapan syukur atas ketertebusan itu, kita hidup berbuat baik kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Allah yang jauh melebihi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang istimewa yang selalu semua bangsa ini ingat, 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandai Tuhan sebuah era penjajahan dan kolonialisme di bangsa kami. Atas rahmat Tuhan yang besar itulah maka bangsa ini dapat merdeka dari penjajahan. Tuhan, kami berdiri hari ini dan berdoa bagi Bapak Presiden, para menteri yang ada. Kami mau berkata-kata yang baik kepada mereka, bahwa mereka pemimpin yang baik, mereka pemimpin yang benar, mereka pemimpin yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong dan memberkati Bapak Presiden dan para menteri dan keluarga mereka, para pemimpin di TNI dan Polri. Tuhan memberkati semua perangkat pemimpin di bangsa ini, bahkan para anggota DPR, semuanya Tuhan, trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Di umur yang ke-75 ini Tuhan, bangsa ini terus berbenah diri menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Engkau juga memberkati Tuhan para pemimpin trias politika yang ada di Pulau Bali ini, 8 kabupaten dan 1 kota madya, mimpin Bapak Gubernur Tuhan, dan semua jajaran dan perangkat Pangdam Tuhan, Kapolda, Kajati, Kepala Pengadilan se-provinsi Tuhan berkati. Hingga kota ini, pulau ini diberkati. Kami berdoa memberkati Bapak Bupati kami, pemimpin kami di kota ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bapak Putu Arta dan Bapak Kembang Artawan. Tuhan, menolong mereka dengan rumah tangga dan keluarga, berikan kesehatan kepada mereka untuk memimpin, mengambil langkah-langkah yang bijaksana bagi kabupaten kami, 52 desa, Tuhan, 9 kelurahan dan 5 kecamatan. Tuhan memberkati Tuhan kabupaten kami, di mana kabupaten ini juga belum menjadi miniatur bagi keragaman di bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur semua penduduknya, semua warga kota pagi hari ini Tuhan bersukacita karena merayakan kemerdekaan ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati aktivitas seluruh kota di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau hari ini, memberkati Mbak Ivo yang melakukan tugas sebagai ASN dan penyiar di tempat ini. Kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, memberkati keluarga, memberkati apapun yang dikerjakan, dan seluruh perangkat pengurus radio. Engkau memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab, peliputan-peliputan apapun diberkati.
Kami juga berdoa memberkati seluruh pendengar 99.9 FM Nanta Praja ini. Tuhan memberkati seluruh mereka, dan hari ini yang mendengarkan siaran Kristen ini, Tuhan menolong dan memberkati semua aktivitas yang dikerjakan, yang dilakukan. Kami bersyukur kepada Engkau, dan ajar kami semua supaya kami memiliki Tuhan ketajaman roh untuk berjaga-jaga di zaman ini, karena kami sendiri tidak tahu apapun yang dapat terjadi. Apapun dapat terjadi kapan saja. Karena itu biarlah kami senantiasa dekat kepada Engkau, memahami Engkau dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Seluruh proses upacara juga yang dipimpin Bapak Bupati, Wakil Bupati di hari ini, ada pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan semua di hari ini. Mari saudara semua yang mendengarkan siaran ini angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Shalom, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong kita dalam semua hal yang kita kerjakan, memampukan kita supaya kita dapat melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat, tidak mampu, tidak bisa, menjadi mampu, dapat, bisa karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.